Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukamara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya Muhammad Haris Fadila dari SMA Negeri 1 Baleriam. Saya Novia Alfiani dari SD Negeri 2 Natai Sedawak. Saya Wiwi Ramadhani dari SMP Negeri 1 Sukamara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu Wiwi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah saya sehat. Mana juga kabar Ibu? Alhamdulillah sama, kabar saya juga sehat Bu Wiwi. Oh ya Bu Wiwi, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya? Iya Ibu. Namun begitu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum Ibu akan melakukan proses coaching. Boleh ya? Boleh Ibu. Jadi begini Bu Wiwi, ketika nanti Ibu akan melakukan proses coaching, saya akan melakukan mengobservasi, mengamati, dan melakukan penilaian proses coaching sesuai dengan rubrik penilaian Alur Tirta, yang mana nanti yang akan saya amati dan saya nilai bagaimana ketika Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata kunci yang coachee sampaikan. Kemudian nanti bagaimana ketika coachee menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai solusi dari permasalahan yang dialami. Namun Ibu jangan lupa, ketika Ibu akan melakukan proses coaching, ada 3 prinsip yang harus Ibu jalankan. Yang pertama yaitu proses kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah kompetensi inti gitu ya. Nah begini Bu Wiwi, sebelum itu boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bentuk penguatan Bu Wiwi dalam melaksanakan proses coaching. Boleh Ibu? Baiklah Bu Wiwi, terkait pelaksanaan proses coaching nanti, kira-kira kompetensi inti apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses coaching yang Ibu jalankan? Tentunya saya ingin sesuai dengan alur tirta ya Ibu ya. Kemudian kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu. Artinya bahwa kompetensi inti yang akan Ibu kembangkan nanti di saat menjalankan proses coaching yaitu sesuai dengan alur tirta. Betul. Yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, namun di sini Bu Wiwi, adakah kompetensi inti yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk proses coaching nanti? Kalau kompetensi inti yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu ya, itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya. Jadi untuk hal yang lebih spesifiknya adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada si coachee nanti. Iya, betul. Oke, baiklah. Nah, adakah Bu Wiwi indikator yang ingin Ibu capai di dalam melaksanakan proses coaching nanti? Tentunya indikator yang ingin saya capai ketika proses coaching nanti itu agar si coach ya itu dapat mengembangkan kompetensinya ya, juga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Ibu. Oke, jadi artinya bahwa indikator yang ingin Ibu capai setelah pelaksanaan proses coaching nanti yaitu Ibu menginginkan bahwa si coachee dapat menemukan masalah terhadap
dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Betul. Begitu ya Bu ya. Iya. Nah baiklah Bu, ini sangat begitu menarik. Saya sampaikan banyak terima kasih. Iya. Saya semoga proses coaching yang Ibu jalankan nanti berjalan dengan lancar dan selamat melaksanakan proses coaching hari ini. Baik Ibu. Iya, terima kasih Bu Wiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Wiwi. Jumpa lagi ya Pak. Ya, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Saya mau ajak Bapak ngobrol nih Pak. Boleh. Nggak lama ya Pak ya, paling ya 10-15 menit lah Pak. Oke. Apa nih yang ingin Bapak sampaikan pada percakapan kita hari ini? Saya ingin membicarakan dengan Bu Wiwi itu tentang rapor pendidikan di sekolah saya nih Bu, di mana siswa-siswanya itu dikatakan masih rendah literasi membacanya Bu. Oh, jadi Bapak di sini ingin membahas tentang rapor pendidikan ya Pak ya, di mana literasinya rendah ya Pak, seperti itu ya Pak. Iya. Oke Pak, jadi karena waktu kita ini nggak lama ya Pak ya, jadi Bapak ini ingin dapat dari percakapan kita ini Bapak ingin dapatkan apa Pak kira-kira Pak? Tentunya yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita ini bagaimana cara supaya literasi sekolah kami mengalami perubahan yang meningkat signifikan, artinya sudah ada perubahan dari yang tadi merah mungkin tidak merah lagi seperti itu. Oke. Kalau berbicara tentang rapat pendidikan ya Pak ya, dari masalah tentang literasi tadi nih ya Pak ya, menurut Bapak nih Pak, idealnya ya Pak ya, untuk meningkatkan literasi itu sendiri itu seperti apa Pak? Jadi biasanya kami di sekolah itu Bu, untuk meningkatkan literasi siswa, kami punya program yang pertama pojok membaca, Ya. menyediakan waktu sekitar 10-15 menit untuk para siswa membaca di kelasnya. Yang kedua, kami menyemarakkan, mengajak siswa untuk jika ada waktu luang itu ke perpustakaan buat membaca. Dan yang ketiga, kami juga membuat soal yang membuat siswa itu meningkatkan literasinya. Jadi soalnya berbasis literasi seperti itu. Oke, itu idealnya ya Pak ya. Iya. Kira-kira nih Pak, langkah pertama ini apa dulu yang terlebih dahulu Pak akan dilaksanakan Pak? Yang lebih dulu bisa saya laksanakan itu sepertinya membuat soal dengan berbasis literasi. Oke, kalau kita rentangkan nih Pak ya, dari nilai 1 sampai 10, kira-kira ini berada di angka berapa Pak kira-kira? Saya kira masih literasinya di angka 6. Angka 6 ya Pak Iya. ya. Bapak sendiri kira-kira menginginkan literasi ini untuk meningkatkan literasi ini tuh di angka berapa Pak kira-kira Pak menurut Bapak? Saya ingin bertahap ya, mungkin berat juga kalau langsung meningkatnya banyak ya. Mungkin ke angka 7 atau 8 pun menurut saya itu sudah cukup baik Bu untuk literasi anak-anak. Jadi secara bertahap. Oke, angka 7 ya Pak ya. Nih, bagaimana nih Pak caranya nanti cara untuk meningkatkan apa yang akan dilakukan Pak agar bisa mencapai ke angka tersebut Pak? Jadi yang saya lakukan tadi kembali lagi ya Bu ya, pertama tadi kan menyemarakkan literasi ya, membaca baik dari dalam sekolah, dari pojok bacanya, kemudian dari dalam perpustakaan, dan tadi membuat soal yang berbasis literasi. Oke, kira-kira nih Pak, dari langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan, itu kira-kira kapan nih Pak akan dilaksanakannya kegiatan tersebut Pak? Yang dalam waktu dekat ini Bu, yang bisa saya laksanakan itu adalah membuat soal berbasis literasinya Bu, yang lebih bisa. Mungkin saat ulangan harian atau Oke. penilaian harian. Berarti saat ulangan harian ya Pak ya. Nah ini Pak,
kita sudah sampai di ujung sesi nih Pak ya. Kira-kira apa yang Bapak dapat dari percakapan kita hari ini? Jadi dari percakapan kita pada hari ini saya mendapatkan bahwa untuk meningkatkan literasi di sekolah itu pertama bisa menyemarakkan kegiatan membaca pada pojok baca di kelas, kemudian mengajak siswa juga tentunya jika waktu luang untuk ke perpustakaan secara mandiri belajar membaca ya, menambah wawasan. Dan yang ketiga itu tentunya berlatih dengan soal-soal yang berbasis literasi oleh gurunya, seperti itu. Oke, baik sekali ya Pak ya, sangat luar biasa sekali. Karena waktu kita juga terbatas ya Pak ya, jadi saya cukupkan untuk sampai di sini ya Pak ya. Ngobrol kita hari ini, semoga kita ketemu lagi tentunya dengan pertemuan berikutnya. Sebenarnya saya ini Pak pengen ngobrol banyak nih Pak ya dengan Bapak ya, tapi karena juga keterbatasan waktu. Oke Pak Haris, terima kasih luar biasa sekali. Pertemuan kita hari ini, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Wiwi. Kita bertemu kembali untuk obrol-obrolan setelah proses coaching yang Ibu jalankan. Bagaimana Bu, masih semangat? Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah masih semangat Ibu. Begini Bu Wiwi, bagaimana menurut Ibu Wiwi setelah melakukan proses coaching yang telah dijalankan, apakah sudah berjalan dengan lancar atau bagaimana Ibu? Alhamdulillah Ibu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, ketika Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Wiwi. Boleh ya Bu ya? Boleh Ibu, silahkan. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan di dalam proses coaching yang telah Ibu jalankan sebagai seorang coach? Tadi pada saat proses coaching ya Bu ya, saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, juga menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha nih Bu ya, menggali potensi dari coaching itu sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh ya, jadi Ibu Wiwi selama menjalankan proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya. Dan memang betul sekali Bu, dari hasil pengamatan saya bahwa Ibu telah menjalankan proses coaching alur tirta dengan Ibu menanyakan tujuan, kemudian Ibu juga melakukan identifikasi terhadap masalah yang terjadi pada coaching, dan Ibu juga sudah bisa bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si coaching tersebut dapat menemukan solusinya. Betul sekali. Ya, dan kemudian tadi saat saya mengamati juga Ibu terlihat sangat fokus sekali di situ ya. Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, presence. Kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sehingga menggali coaching untuk coaching menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Kira-kira dari kompetensi yang sudah Ibu capai, adakah kompetensi inti yang lain yang ingin Ibu tingkatkan lebih dalam lagi terkait proses coaching? Tentunya ya Bu ya, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta Bu ya pada proses coaching ini, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya tentu akan lebih baik, seperti itu. Luar biasa Bu Wiwi, artinya
Bu Wiwi akan terus berusaha, ada upaya bagaimana Ibu akan belajar dan belajar lebih baik lagi supaya supaya proses coaching yang Ibu jalankan di kemudian dapat berjalan dengan baik, gitu ya Bu ya. Betul. Iya, luar biasa sekali Bu Wiwi, dan ini sangat bagus dan perlu diapresiasi. Semoga kedepannya Ibu Wiwi sukses dalam menjalankan proses coaching nanti. Terima kasih Ibu Wiwi. Sama-sama Ibu. Iya. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam dan bahagia